Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Guru mau menjelaskan materi yang akan keluar di ujian. Yang pertama kita mulai dari kelas 10. Bu Guru masih menggunakan buku yang sama. Bab 1 tentang ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Jadi di bagian ini kalian langsung pelajari bagian peranan fisika bagi kehidupan manusia. Ya, silahkan dipelajari. Di sini ada bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang transportasi, bidang industri, bidang komunikasi, dan bidang energi. Untuk bab pertama. Kemudian bab berikutnya besaran fisika dan pengukurannya. Jadi di sini silahkan dipelajari tentang pengukuran besaran panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Bu Guru sudah ajarkan di les kemarin, sehingga Bu Guru tidak mengulang kembali. Yang berikutnya aturan-aturan dalam proses berhitung. Jadi kalian pelajari tentang aturan penjumlahan angka penting. Bu Guru ulas kembali, angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi ini ya. Misalnya ada 3 buah bilangan. 3,13 ditambah 2,141 ditambah 1,3. Hasilnya adalah, perhatikan, hitunglah hasil penjumlahan tersebut. Jadi kalau Anda soal penjumlahan, berarti kalian jumlahkan menggunakan aturan angka penting. Aturannya seperti apa? Kita jumlahkan secara bersusun terlebih dahulu. 3,13 ditambah 2,141 ditambah 1,3. Ini akan kita jumlahkan. Jadi aturan penjumlahan itu kita harus pahami dulu mana sih yang disebut dengan angka taksiran. Jadi kalau tidak diberitahu angka taksiran yang mana, berarti kita anggap bilangan yang paling belakang adalah angka taksiran. 3,13 berarti angka taksirannya adalah 3. 2,141 angka taksirannya adalah 1. 1,3 angka taksirannya adalah 3. Jadi aturannya seperti ini. Hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Nah, kita jumlahkan dulu. 1, 3 tambah 4, 7. 1 tambah 1, 2 ditambah 3, 5. 2 tambah 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Komanya ada di sini. Kita lihat angka taksirannya. 1 ini tadi angka taksiran, berarti ini angka taksiran. 3 angka taksiran, berarti 7 angka taksiran. Kemudian taksiran. Berarti ada 3 angka taksiran. Sedangkan hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Berarti kita harus bulatkan sampai ke sini. Hasilnya sama dengan 6,5 ya. 5. Jika angka 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi 6,6. Ini adalah hasilnya yang benar. Kalau kalian pilih hasil yang ini adalah yang salah. Kemudian untuk materi kelas 1 di bab berikutnya ini yang keluar enggak ada vektor, enggak keluar. Kemudian gerak lurus khususnya mencari perpindahan
perpindahan. Ingat, kalian harus ingat perbedaan antara perpindahan dengan jarak. Ya, kita lanjut ke materi perpindahan. Contohnya, Sinta berangkat ke sekolah melewati jalur berikut. Jadi ini rumah Sinta. Rumah Sinta ada di sini, sekolah ada di sini. Sinta melewati jalan sampai di toko sini sejauh 1.300 meter. Terus dari toko ke sini 500 meter. Belok lagi, akhirnya sampai ke sekolah sejauh 100 meter. Pertanyaannya, berapa perpindahan Sinta? Jadi cara menghitung perpindahan Sinta, kita tandai titik awalnya dahulu, yaitu dari rumah. Kemudian tujuannya adalah ke sekolah. Dari awal berjalan sampai di tempat tujuan kita tarik garis. Berarti ini merupakan bidang miring. Artinya bisa kita simpulkan rumus yang kita gunakan adalah Pythagoras. Kita mau mencari besarnya perpindahan. Kalau menggunakan Pythagoras berarti kita harus tahu sisi datar berapa, sisi tegak berapa. Kita tarik garis agar membentuk segitiga siku-siku. Oke. Dari sini sampai sini adalah 1.300. Karena kita ambil yang di sini 100, berarti 1.300. Kalau kita mau mencari sini sampai sini 1.300 dikurangi 100, berarti nilainya adalah 1.200. Ini 1.300 miliknya yang biru nih, yang panjang. Kemudian kita mau cari panjang sisi tegaknya, berarti nilainya sama dengan jalan dari toko sampai di ujung sekolah, yaitu 500. Berarti perpindahannya bisa kita rumuskan menggunakan Pythagoras. R sama dengan akar dari 1.200 pangkat 2 ditambah 500 pangkat 2 sama dengan 1.200 pangkatkan 2 artinya 1.200 dikali 1.200. Ukur kalikan yang 12-nya saja. 12 kali 12 yaitu 144. Tinggal 02 ini dipangkatkan, 0-nya jadi 4. Ditambah 500 pangkat 2. 5 dipangkatkan 2, 25. 02 dipangkatkan 2, 0-nya jadi 4. Sama dengan, kita jumlahkan, 0-nya sama-sama 4, huruf mulai dari belakang. Kemudian 4 dengan 5, 9, 4 dengan 2, 6, satunya berdiri sendiri. Jadi hasilnya seperti ini, masih dalam bentuk akar. Kita akarkan dulu. Akar dari 169 adalah 13. 04 diakarkan tinggal 2. Jadi ini cara mencari besarnya perpindahan Sinta. Ini untuk bab perpindahan. Sekarang kita lanjutkan sampai mana tadi? Kita masuk ke gerak lurus berubah peraturan GLBB. Yang berikutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kelihatan? Iya. Jadi GLBB yang sudah kita pelajari di kelas 10, kalian tinggal hafalkan rumusnya, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Jadi hafalkan rumus ini. Latihan soalnya, tolong di-pause. Kita lanjut ke contoh soal.
Kereta jurusan Jakarta mengalami perlambatan saat akan memasuki stasiun Klaten. Kecepatan kereta yang semula 25 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon setelah menempuh jarak 60 meter. Kereta tepat berhenti pada waktu titik-titik. Berarti dari soal ini yang mau dihitung adalah waktunya. Sekarang kita lihat dari soal apa sih yang diketahui kecepatan kereta semula. Berarti ini merupakan V0 diketahui, V0 nya 25 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon, berarti VT nya sama dengan 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak, berarti jarak simbolnya adalah S, 60 meter. Kereta tepat berhenti pada waktu, berarti yang ditanya adalah waktunya. T sama dengan titik-titik. Karena ada kecepatan awalan, kecepatan akhir, berarti merupakan GLBD. Cara mencari T, kita lihat mana yang ada T-nya, yang atas atau bawah. Tentunya adalah yang atas, mencari T ya. VT sudah ada, V0 ada, A-nya belum ada. Berarti A-nya kita cari dulu menggunakan rumus yang kedua. Oke, jadi untuk mencari T, rumusnya VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Karena A-nya belum diketahui, kita cari dulu A-nya menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Kita masukkan VT-nya. VT-nya berapa? 10. 10 pangkat 2 sama dengan V0-nya 25 pangkat 2 ditambah 2 dikali A yang mau dicari dikali S-nya adalah 60. 10 dipangkatkan 2, 100 sama dengan 25 pangkatkan 2. 625 ditambah 2 dikali 60, 120. Nah, 625 kita pindah ke ruas kiri, jadi kurang 120. Nah, 100 dikurangi 625 hasilnya adalah negatif 525. Kita lanjutkan ke sini. Ukur balik ya. 120A sama dengan negatif 525. Jadi A sama dengan negatif 525 dibagi 120 seperti ini. Kita sederhanakan dibagi. Kelihatan semua enggak? Ada yang kelihatan sedikit, ada yang enggak kelihatan sedikit. Jadi kita bagi langsung saja. 525 dibagi 120 sama dengan 480 tambah 0 koma 3 360 0 berapa? 7. Negatif 4,37 meter per sekon kuadrat. Ini baru ketemu A-nya. Sekarang kita mau mencari T menggunakan rumus yang ini. Kita ke sini. Menggunakan mau mencari T menggunakan VT sama dengan V0 plus A dikali T. Kita masukkan VT nya
10 sama dengan 25 dikurang karena hanya negatif 4,37. T jangan ketinggalan. Kemudian 25 pindah ruas jadi 10 kurang 25 min 4,37 T dikurang sama dengan min 15. Sama-sama min ya, jadinya kita saling menghilangkan. 4,37 T sama dengan 15. Jadi T sama dengan 15 dibagi 4,37. Berapa ya? Kurang 1 9 9 9 1 8 4 kurang 3 1 hasilnya 3,4 sekon seperti itu. Itu untuk materi GLBB. Untuk materi berikutnya yaitu tentang gerak parabola. Gerak parabola yang kalian pelajari yaitu tentang mencari posisi benda